Puluhan pendeta besuk tersangka Hein Arina di ruang tahanan. Gubernur YSK menegaskan Langoan segera jadi daerah mandiri. Merajut kreativitas warga binaan di dalam lapas. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan di Sapa Manado untuk Anda. Anda bisa menjangkau siaran kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya, Davis Pinantoan. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Puluhan pendeta Gereja Masehi Injili Minahasa mendatangi Mapolda Sulawesi Utara Selasa pagi. Para pendeta ini datang menjenguk Ketua Sinode Hein Arina yang masih menghuni ruang tahanan dalam kasus dugaan tipikor dana hibah Gemim. Para pendeta yang ingin membesuk tersangka Hein Arina di ruang tahanan sempat bersitegang dengan petugas karena ingin masuk untuk melihat langsung kondisi terkini Ketua Sinode Hein Arina. Ributan yang terjadi akhirnya bisa diatasi setelah petugas jaga tahanan mengizinkan perwakilan pendeta masuk secara bergantian. Ya, jadi secara spontanitas rata-rata orang pendeta tahu hari ini jam besuk. Orang nggak tahu jumlah berapa banyak. Karena ini adalah spontanitas kita ya sebagai rasa empati dan solidaritas terhadap Ketua Sinode Pendeta Hein Arina. Saya kira hal yang wajar. Kalau mau bijaksana, ya bijaksana di aula ke orang pertemuan seperti itu. Ya, karena orang cuma mau berdoa. Datang sama tembok Yeriko. Selain Hein Arina, para pendeta juga ingin membesuk tersangka lainnya seperti Gemi Kawatu. Kasus dugaan tipikor dana hibah Gemim masih terus berproses di Polda Sulut. Selain telah menahan 5 tersangka, penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi guna memperkuat pengungkapan kasus yang merugikan negara hampir 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Harga kacang kedelai merangkak naik 1 bulan belakangan. Imbasnya para pengusaha tahu dan tempe di Kota Manado menaikkan harga jual di tingkat pedagang, pengecer, hingga masyarakat. Kenaikan harga kacang kedelai berimbas terhadap produksi tahu dan tempe di Kota Manado. Seperti yang terpantau di salah satu pabrik tahu skala rumahan di Kelurahan Paniki. Pengusaha tahu tempe di pabrik itu mengaku 1 bulan belakangan mulai merasakan dampak kenaikan harga kacang kedelai. Awal tahun 2025, pengusaha tahu tempe biasa membeli kacang kedelai Rp9.000 per kilogram. Namun, sejak bulan Maret, harga kacang kedelai naik Rp10.500 per kilogram. Akibat kondisi ini, para produsen tahu tempe terpaksa menaikkan harga ke pedagang pengecer maupun konsumen akhir, di mana 1 ember tahu sebelumnya dijual Rp100.000, kini naik menjadi Rp120.000 per ember. Para pengusaha khawatir harga kacang kedelai masih akan terus naik di bulan-bulan ke depan, karena selama ini masih mengandalkan kedelai impor untuk pembuatan tahu tempe sehari-hari. Sekarang Ibu produksinya per hari berapa banyak? Sekarang sekitar 200 kilo, 250 satu hari. Nah Bu, untuk penjualan sebagai dampak kenaikan harga kedelai ini dari sebelumnya harga berapa menjadi harga berapa per ember? Kemarin tahu. Kemarin itu jadi dari 100 sekarang tuh 120. Nah Ibu sebagai produsen tahu dan tempe, Ibu harapannya apa Bu ke depan? Harapannya supaya mau turun ulang no, nggak usah kasih naik, soalnya setengah mati dan itu orang. Kalau naik terus, tetap dapat rasa sekali. Enak mau dapat DP sisa dang, begitu DP istilah dang. Meski harga tahu tempe telah dinaikkan, produksi dan omset penjualan relatif normal.
Setiap harinya, hasil produksi tahu menghabiskan 200 hingga 250 kg kacang kedelai. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara produsen tahu dan tempe di Kota Mobagu mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus melonjak sebulan-bulan terakhir. Kondisi ini selain membuat biaya produksi meningkat, omset menurun hingga 10%. Inilah keseharian para pengusaha tahu dan tempe di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mereka terus berusaha memenuhi kebutuhan pasar di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku utama, yaitu kedelai impor. Harga kedelai impor biasanya dibeli di toko per karungnya seberat 50 kg seharga Rp500.000. Kini naik menjadi Rp530.000 per karungnya. Kondisi ini tentunya membuat para perajin kesulitan menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pembeli. Kenaikan harga kedelai impor juga berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat hingga 10%. Agar usaha tahu tempe tetap berjalan, pengrajin terpaksa merubah ukuran tahu menjadi kecil dan tempe menjadi tipis. Walaupun sering menjadi pertanyaan dari masyarakat karena yang dijual tidak seperti biasanya. Ada dampaknya Mas kenaikan harga kedelai ini? Dampaknya di ukuran tahu dan tempe. Berarti dampaknya besar Mas ya? Ya besarnya begitu no. Mau bikin tambah ukuran kecil, tambah kecil. Kalau untuk tempe sendiri gimana? Ya kasih agak tipis. Kedelai sendiri itu dari mana? Impor atau lokal? Impor. Kenapa sih Mas tidak memilih lokal ketimbang impor yang saat ini harganya lagi naik? Kalau lokal kadang ada kadang enggak, kan kurang bagus lagi DP kedelai. DP hasil kurang bagus. Kalau untuk impor sendiri? Bagus DP hasil, DP tahu bisa putih, tahan lama. Produsen tahu tempe berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor karena bisa berdampak besar bagi mereka. Apalagi rata-rata dari mereka lebih memilih kedelai impor sebab berkualitas baik dibanding kedelai lokal yang kurang berkualitas. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Jakarta bertemu dengan Kepala Bappenas RI. Dalam pertemuan ini, Gubernur memaparkan rencana pembangunan Sulawesi Utara termasuk rencana pembangunan 4 proyek besar di daerah ini. Kunker ke Jakarta, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bertemu dengan Kepala Bappenas Republik Indonesia sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan RI Rahmat Pambudi di kantor pusat Bappenas Senin siang. Dalam pertemuan ini, Gubernur Selvanus memaparkan rencana proyek besar di Sulawesi Utara, di antaranya Jalan Tol Manado Amurang, Bandara Pulau Lembe, Jembatan Penyambung Bitung Lembe, dan Jalan Flyover Kota Manado. Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudi mengatakan Gubernur Selvanus adalah kepala daerah pertama yang bertemu dengan Bappenas untuk membawa usulan rencana pembangunan yang inovatif. Ini bisa termanfaatkan yang baru. Kalau kehebatannya tidak dimanfaatkan, betul. Ini gubernur yang pertama dari Jakarta di sini. Pambudi juga bilang bahwa Bappenas siap mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, kabar gembira bagi warga Langoan, Minahasa yang merindukan pemekaran daerah menjadi kota Langoan. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling membeberkan Langoan di Kabupaten Minahasa akan segera menjadi daerah otonomi baru atau kota mandiri di tahun 2025. Usulan Kecamatan Langoan menjadi daerah otonomi baru telah digulirkan sejak tahun 2010. Namun kepastian akan hal itu baru saja didapatkan saat Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menegaskan hal tersebut usai meresmikan pastori Gereja Ebenezer di Panasen Kakas hari Minggu yang lalu. Gubernur menegaskan bahwa Langoan akan menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2025 ini. Gubernur bilang dirinya bersama tim dari pemerintah provinsi akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI dengan agenda pembahasan daerah otonomi baru Langoan.
Siapa DOB kan sudah dibuka kembali, jadi Lamongan kan sudah lama diajukan ya, dan ada berita bagus untuk Lamongan akan segera menjadi wali kota, jadi kota ya. Jadi persiapannya seperti ada 4 kecamatan, nanti Kabupaten Induk tentunya akan membimbing teman-teman panitia. Kapan kira-kira itu Pak bisa terlaksana? Nanti hari Minggu depan saya akan RDP dengan DPR. Rencana pemekaran sudah berada pada tahap finalisasi administrasi di tingkat pusat dan diharapkan akan segera terlaksana pada tahun 2025 ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau dermaga perikanan Kota Bitung yang menjadi akses bongkar muat hasil tangkapan nelayan. KKP berencana akan mengembangkan pelabuhan perikanan tersebut karena dinilai sudah tidak memadai untuk aktivitas bongkar muat kapal perikanan. Menggunakan sepeda motor, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan meninjau langsung aktivitas bongkar muat kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Menteri Wahyu Trenggono didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan Wali Kota Bitung Hengki Honandar melihat langsung lokasi pelabuhan perikanan yang rencananya tahun ini akan diperluas. Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan perluasan dermaga perikanan merupakan upaya KKP untuk mengembalikan kejayaan perikanan Bitung, mengingat Kota Bitung merupakan kota industri perikanan di Indonesia. Kita mau mulai sama dengan Pak Dirjen Kasat, nanti pembiayanya dari AFD ya. Mudah-mudahan ini kan kita mau mengembalikan kehidupan bisnis atau ekonomi di Bitung supaya bisa seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Di kesempatan itu, Menteri KKP juga melihat kapal asing yang berhasil ditahan patroli KKP beberapa waktu lalu dan telah diamankan di pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, kurang lebih 27.000 tabung gas LPG 3 kg telah disalurkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke 12 kabupaten kota per 27 April 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gas LPG. Kebutuhan masyarakat akan gas LPG 3 kg di tahun 2025 terus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di tahun 2024, pemerintah menyediakan kuota sebesar 82.647, di mana menurut keterangan Biro Ekonomi Pemprov Sulut telah semuanya tersalurkan. Sedangkan untuk tahun 2025, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 81.761 gas LPG 3 kg, di mana hingga tanggal 27 April 2025 telah tersalurkan sebanyak 26.990 tabung gas LPG 3 kg ke masyarakat yang ada di 12 kabupaten kota yang membutuhkan. Son Sangadi, analis kebijakan ahli media Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan ke agen resmi dan diteruskan ke pangkalan resmi penyalur LPG 3 kg. Pak, yang untuk tahun 2024 jumlah kuota yaitu ada 82,647, itu yang ada di 12 kabupaten kota itu semua tersalurkan. Dan cara penyalurannya itu jadi berdasarkan pangkalan-pangkalan, berdasarkan agen, kemudian diteruskan ke pangkalan-pangkalan resmi. Dan di situ juga memang ada papan resmi juga disampaikan. Dan khusus untuk di tahun 2025 itu juga sama mekanismenya, dan kuota tahun 2025 yaitu 81.761 metrik ton, yaitu, dan sampai tanggal 27 April 2025 yaitu tersalurkan di 12 kabupaten kota sebanyak 26.990
metrik ton. Sang Adi juga bilang bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina soal mekanisme penyaluran dan terus melakukan pengawasan soal kuota LPG dan harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan resmi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi Manado memberikan kesempatan bagi anak-anak TK dan sekolah dasar untuk melihat langsung alutsista milik TNI Angkatan Udara. Open base ini dilakukan untuk memperkenalkan alutsista sejak usia dini. Ratusan anak-anak TK dan sekolah dasar di kota Manado memadati apron Lanut Samratulangi Manado untuk melihat lebih dekat sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara. Open base yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memperkenalkan TNI AU lebih dekat kepada masyarakat, termasuk alutsista yang dioperasionalkan oleh TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara. Adapun pesawat yang ditampilkan yaitu 1 pesawat angkutan jenis Hercules dan 3 pesawat tempur Super Tucano. Para siswa-siswi ini pun terlihat antusias menyaksikan pesawat yang dipamerkan. Nah, momen seperti ini sangat baik dipergunakan oleh Lanut Samratulangi untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda yang kita undang saat ini adalah anak TK, SD di sekitar Lanut Samratulangi untuk mengenal dan melihat lebih dekat alutsista kebanggaan TNI Angkatan Udara yang bisa hadir di kota Manado ini. Dan kita tahu bahwa minat dari anak-anak zaman sekarang itu sangat luar biasa. Ketika tadi kita buka kesempatan untuk hadir, mereka sudah mulai melambaikan tangan ketika pesawat itu datang. Dan ketika diberikan kesempatan untuk mengenal atau melihat lebih dekat lagi, mereka langsung berlari dan menanyakan berbagai hal terkait dengan alutsista yang ada di Lanut Samratulangi ini. Sangat-sangat mensupport karena ini adalah juga pendidikan untuk anak-anak TK mengenal tentang transformasi pendidikan yang lebih tajam, lebih baik tentang alat-alat transformasi. Dan terima kasih untuk Lanut TNI Angkatan Udara yang telah membuka wawasan ini untuk anak-anak mengenal tentang pesawat tempur di udara, bahkan juga yang semua yang diundang di sekitaran Bandara Samratulangi ini sangat menyupport. Terima kasih, kiranya Lanut semakin jaya. Dalam kesempatan tersebut, para anggota TNI AU menjelaskan secara luas tentang cara kerja dari pesawat yang ditampilkan. Begitu juga dengan kegiatan rutin para penerbang-penerbang TNI AU dan meminta kepada para siswa sekolah agar selalu menjaga kesehatan dan berperilaku baik agar bisa menjadi prajurit-prajurit yang handal jika besar nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal Manado melakukan kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Minahasa Utara. Kerjasama tersebut berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sejumlah siswa tamtama dari Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal atau Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Manado akan mengikuti pembelajaran di kampus Universitas Kelabat Kabupaten Minahasa Utara. Selama 3 hari puluhan siswa tamtama tersebut akan menjalani kehidupan berasrama di area kampus dan akan mengikuti pembelajaran bersama mahasiswa Universitas Kelabat. Dan Satdik 4 Kodik Latal Kolonel Marinir Hendi Dwi Bayu Ardianto bilang, kolaborasi antara institusi pendidikan militer, khususnya Satdik 4 Kodik Latal dengan salah satu perguruan tinggi di Minahasa Utara, merupakan inovasi untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia, secara khusus para siswa Satdik 4 Kodik Latal. Jadi kami selaku instansi dari Satdik 4 Kodik Latal, kita ini ingin memberikan pengetahuan tambahan bagi siswa tentang perkembangan ilmu dan teknologi di luar dari pengetahuan kemiliteran itu sendiri. Sehingga disinilah terjadi kolaborasi kami dengan Universitas Kelabat dengan harapan sumber daya kami ke depan itu juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di luar dari kemiliteran. Dalam hal ini baik dari tentang filing, kemudian komputerisasi, dan yang terpenting adalah artificial intelligence.
Di kampus Universitas Kelabat, para siswa ini akan menimba ilmu dari para akademisi terkait sejumlah isu penting, diantaranya manajemen sistem, komputer hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pembelajaran selama 3 hari ini seperti yang tadi telah dikatakan mencakup beberapa aspek. Yang pertama berbicara tentang manajemen sistem, filing, dan juga komputer, Microsoft, dan juga artificial intelligence. Kira-kira output apa Pak yang hendak dicapai dengan kolaborasi kali ini? Tentunya diharapkan peningkatan kemampuan dari kompetensi daripada siswa didik selama 3 hari berada di Universitas Kelabat, agar mereka mempunyai kompetensi, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien nanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan kompetensi peserta didik, terutama dalam menjawab tantangan dunia pekerjaan seiring dengan era kemajuan teknologi saat ini. Yanami Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, meningkatkan kreativitas dapat dilakukan di mana saja, salah satunya di dalam lapas. Meski berada dalam jeruji besi, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Malendeng, Manado, sukses meningkatkan kreativitas lewat UMKM kedai kopi dalam lapas. Kehidupan warga binaan di lembaga permasyarakatan kerap dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai periode kehidupan yang suram, kelam, penuh tantangan dan ketidakpastian. Banyak warga binaan yang beranggapan bahwa masa tahanan merupakan waktu yang terbuang, tetapi tidak sedikit pula yang justru memanfaatkan masa tahanannya untuk berkarya dan mengembangkan diri. Seperti halnya yang dilakukan oleh para warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2 Malendeng, Manado, yang memanfaatkan masa tahanan mereka dengan membuka UMKM kedai kopi yang difasilitasi oleh Lapas Malendeng. Dalam sehari, usaha menjual kopi dengan berbagai rasa dan varian bisa mencapai 300 hingga 400 gelas. Warga binaan pun bersyukur karena pihak lapas bisa memfasilitasi usaha seperti ini, sehingga mereka bisa meningkatkan kreativitas meski berada di dalam lapas. Kita merasa di sini sebagai warga binaan terbantu dengan adanya UMKM yang ada di sini. Dan itu sebagai modal kita, ilmu yang kita dapat di sini itu sebagai modal ketika kita keluar. Ada teman-teman juga itu akan merasa terbantu karena kita tahu bersama titel atau gelar daripada narapidana itu ketika keluar susah mencari pekerjaan. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya UMKM yang ada di Rutan Malendeng ini, sehingga kami boleh termotivasi bangkit kembali dan untuk mencarikan usaha sendiri. Sementara itu, Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Sulawesi Utara, Tony Nainggolan mengatakan, usaha UMKM yang ada saat ini merupakan salah satu program kementerian sebagai wujud pemberdayaan warga binaan. Seperti moto dari pemasyarakatan untuk tahun 2025, bahwa pemasyarakatan itu pasti bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sehubungan dengan akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana ada 6 akselerasi yang harus dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan. Itu dimulai dari ketahanan pangan, bakti sosial, pemberdayaan warga binaan dalam UMKM, termasuk juga untuk penanganan overkapasitas dan pembangunan lapas di wilayah Indonesia sendiri. Diharapkan dengan program pembinaan UMKM seperti ini akan menjadi bekal keterampilan warga binaan ketika mereka menghirup udara bebas nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiran cuaca. Dan berikut informasinya. Demikian informasi perakiran cuaca, semoga bisa menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Jangan kemana-mana, selepas jeda kita akan masuk dalam segmen perbincangan, tetaplah bersama kami.